Bang, kita mau bahas apanya nih Ya, tentang postmodern love ini? ya kan gini lah. Kalau kita berbicara tentang ini kan postmodernisme ini salah satu sebenarnya bukan aliran filsafat ya sebenarnya, hanya saja Ya, banyak yang banyak tokoh-tokoh yang di akhir abad ke-20 itu mengatakan bahwa postmodernisme itu salah satu aliran pemikiran yang mana kita skeptis terhadap hal-hal yang sudah ada begitu, baik itu umpamanya kebudayaan dan ya segala macamnya seperti itulah. Nah, tapi yang menariknya di sini kalian mengaitkannya dengan love, dengan suatu relationship begitu, cinta, dan membuat itu lebih menarik diulas dan lebih ringan lagi untuk dibicarakan lah. Nah, saya mau dengar bagaimana sih sebenarnya kaitan antara postmodernisme ini dengan cinta atau love itu sendiri. Ya, mungkin bahas dulu dari si postmodernisme ini apa kali ya, Bang? Ya, betul. Aku tuh ngutip dari dia ini salah satu tokoh postmo juga. Dia tuh hadir tahun 1979. Bener kata Abang, kalau misalnya postmo ini emang mulai muncul tuh di akhir abad ke-21, di akhir abad ke-20. Tahun 1979 dia tuh kayak ngeluarin buku, judulnya tuh The Postmodern Condition katanya. A Report on Knowledge. Nah, bukunya itu tuh terbit 1984. Nah, katanya dalam bukunya itu tuh dia menyatakan bahwa tidak ada klaim tentang sebuah originalitas atau sebuah kebenaran. Nah, dari situ aja, tandanya kalau misalnya dibilang tidak adanya sebuah klaim tentang kebenaran, berarti yang dimaksud dengan kebenaran itu apa? Iya. Ini jadi agak filosofis, tapi yang diagungkan sama postmodernisme ini adalah sebuah kebenaran itu tidak ada yang bersifat mutlak, Bang. Nggak ada yang bersifat absolut. Jadi tidak ada yang bersifat universal. Jadi sebuah kebenaran itu akan benar tergantung dari orang yang mengatakan benar. Tapi belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi sangat subjektif jatuhnya, Bang. Nah, itu yang membuat postmodernisme ini tuh seru gitu. Seru dalam artian kadang ngeselin juga karena kayak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain di saat kita nggak bisa menuntut sesuatu akan kehendak orang lain gitu. Nah, itu yang terkenalnya banget sampai kalau kita membahas tentang cinta. Nah, karena kita tahu ya kalau nggak ada sebuah kebenaran yang pasti, terus juga nggak ada hal yang pasti juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan cinta, ya itu sudah jelas gitu. Kalau misalnya zaman dulu atau bukan zaman dulu deh, kalau misalnya kita biasanya mengenal cinta tuh kayak kita bilang kan kalau kamu you plus me gitu kan, become one. Ini aku bahas juga di podcast nih, kayak you plus me become one gitu kan, kayak lo sama gue kalau kita pacaran, kalau misalnya kita saling sayang ya menjadi kita gitu, dalam artian menjadi pasangan. Tapi kalau dalam postmodernisme, you plus me is not become one gitu. Aku tambah kamu tuh nggak menjadi satu, tapi aku tambah kamu menjadi kita masing-masing dengan menghormati kita masing-masing gitu loh. Jadi endingnya tuh beda. Tetap menjadi orang yang beda tapi masih dalam satu hubungan yang sama. Itu pasti rumit kan, kalau dibayangin aja rumit gitu. Dan itu yang terjadi sekarang ini gitu. Makanya zaman sekarang orang itu lebih punya semacam kriteria gitu, Bang, atau lebih punya semacam materi yang ditawarkan sebelum berkomitmen. Misalnya kayak kalau zaman dulu kan kalau udah saling sayang ya udahlah ya, kayak ya udah gue pengen sama lo gitu. Ya udah ayo kita pacaran, ya udah pacaran ya. Atau oh ya ayo kita nikah gitu. Sesimpel itu dan kayak nggak ribet gitu, Bang. Urusannya tuh ya kalau udah saling sayang ya udah saling langsung aja menentukan pilihan. Tapi kalau zaman sekarang itu kayak lo bisa kasih apa buat gue gitu. Kenapa gue harus milih lo? Kayak apa yang lo bisa janjiin buat gue? Jadi lebih kepada love itu tuh bukan the who atau bukan siapa, tapi the what atau apa. Nah, ini yang menarik gitu. Karena berarti, zaman sekarang bisa dikatakan aliran materialisme itu
berarti ada kaitannya juga kan ya dengan inilah gitu. Maksudnya yang biasa dikatakan matre atau apa, ternyata memang itu sudah tuntutan zaman di era postmodernisme inilah ya. Iya, kalau aku lihat tuh iya, karena kita nggak bisa cuma-cuma Bang. Kalau zaman dulu kalau zaman dulu kayak cuma-cuma tuh gampang banget kan. Iya, oke, nerima, oke ini, oke itu. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak bisa gitu. Gue nggak bisa nerima kalau lu tuh belum menjanjikan tuh. Jadi lebih kekhawatirannya tuh justru lebih tinggi. Karena mungkin nanti kali ya bahasannya Bang, karena ada tantangan di dalam postmodernisme cinta ini. Gitu. Ini akibat karena tidak adanya itu tadi kan ya, tidak adanya kebenaran yang absolut di dalam aliran ini begitu. Makanya bahwa semuanya ya mengukur sesuatu itu dari seperti tadi, what-nya itu apanya. Ya, betul. Jadi dari sini aja bisa tahu ya bedanya gitu. Kalau zaman dulu tuh orang suka sama-sama sayang tuh gampang gitu, tinggal menjatuhkan pilihan selesai. Tapi kalau zaman sekarang bahkan udah menjatuhkan pilihan pun kadang masih suka masih suka terhianati gitu. Entah ada yang mengkhianati atau entah ada yang pokoknya kepastian tuh hal yang sangat sulit dicapai dalam masa ini. Kepastian. Gitu. Mungkin itu yang menyebabkan banyaknya hubungan yang mereka jalan tapi tanpa adanya ikatan begitulah. Kan banyak tuh lagi tren juga tuh mereka jalan bareng kemana-mana bareng tapi nggak ada status mau pacar atau apa kan nggak ada. Pengalaman ya Bang? Ya, dengar di podcast lah. Oh, dengar di podcast aku ya. Iya. Apa yang Bang Apim bilang itu tuh mendeskripsikan hubungan di era posmo ini. Emang kayak gitu jenisnya. Karena sebenarnya orang-orang yang bukan terjebak ya, kita semua memang terjebak di era ini, tapi lebih kepada pemikiran mereka yang sekarang itu mikir kalau dia tuh nggak mau ribet Bang. Dia tuh nggak mau ribet dalam artian nggak mau dikekang pakai status, nggak mau tanggung jawab lebih jauh, nggak mau terpaku pada satu orang. Maka dari itu muncullah term ya udah deh jalanin aja tuh, walaupun perasaannya sama-sama saling membalas gitu. Tapi karena tidak ingin adanya tekanan yang dihasilkan dari status, tekanan yang dihasilkan dari kepemilikan, itu yang ngebuat orang mending nggak usah pakai status aja. Tapi di saat mereka mikir itu membuat hubungan menjadi simpel, di saat itu juga hubungan itu sebenarnya makin terasa sulit. Jadi di saat kita pikir itu adalah jalan pintas, kayak udahlah mendingan udah pakai status biar enak, biar simpel. Tapi di situ juga adalah kesulitan gimana kalian tuh bisa menjawab kondisi kalian masing-masing. Bingung kan pasti ditanya kalau sama orang deh, kalian berdua tuh pacaran gak sih? Kalian berdua tuh ini gak sih? Terus kalian cuma gitu, padahal udah tahu, udah sama-sama saling suka atau udah sama-sama nyaman. Tapi karena nggak mau ribet, kalian malah memperibet diri sendiri. Iya. Kesel deh sebenarnya gitu. Kalau menurut Ola sendiri, hubungan yang semacam ini itu menguntungkan, kalau dari sudut pandang Ola kan selaku wanita itu menguntungkan kalian atau bagaimana sih sebenarnya yang kalian rasakan, atau tetap sama seperti tadi ingin bebas? Kalau memang seperti itu artinya ini kan tergantung individunya masing-masing dong. Kan mungkin masih banyak juga saat ini mereka yang menjalani hubungan itu menggunakan status kan seperti itu. Banyak juga, nggak masalah juga. Tapi mungkin di sini yang penting tuh bukan statusnya ya Bang, kalau aku lihat, tapi komitmen. Ya, kita kalau ngomongin komitmen dari tingkat rendah dulu deh gitu. Jangankan pacaran ya, orang yang udah tunangan aja masih banyak yang ditinggalin kan Bang, kayak masih banyak yang gagal karena hancurnya komitmen. Bahkan yang udah nikah sekalipun banyak juga yang gagal karena hancurnya komitmen pula. Nah, jadi gimana ceritanya kita itu bisa mempertahankan komitmen, itu yang paling penting. Nggak perlu ada status, nggak apa-apa. Tapi sejauh mana lo benar-benar bisa komitmen, itu yang jadi masalah Bang. Dan itu yang jadi permasalahan kenapa orang-orang di
di era ini merasakan sebuah hubungan perasaan, hubungan percintaan tuh sebegitu sulit karena komitmen tuh susah banget yang namanya dijaga gitu. Oke. Tapi emang bisa lah ya kita jalani kita membuat komitmen tanpa status. Itu karena saya belum pernah mengalami ya, makanya saya mungkin awam dalam hal yang semacam inilah. Gitu. Karena saya anak rumahan. Ya Allah bang, abang kira aku bukan anak rumahan, aku anak bangsa. Nah maksudnya emang bisa ya kita jalani suatu hubungan itu, tapi kita menjalani komitmen tanpa adanya ikatan status itu emang bisa lah. Mungkin kalau misalnya yang dimaksud dengan status yang masih pacaran gitu, menurutku nggak penting ya bang. Bahkan status tunangan pun menurut aku juga itu nggak sama pentingnya gitu. Mungkin yang bedainnya kalau tunangan kan udah ada cincin gitu ya. Tapi kalau untuk status tuh nggak ada yang lebih penting dibanding suami istri sebenarnya. Karena itu puncak dari sebuah status yang emang harus didapat bang. Gak mungkin kan kita komitmen tapi kita nggak berstatus suami istri tuh nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dari tahap bawah deh, kayak kalau misalnya baru saling sayang gitu ya di umur segede kita gini bang, yang kita ini yang belum nikah, itu menurutku bisa aja berhubungan, berkomitmen tanpa status, asal komitmennya tuh dijaga gitu. Dan asal komitmen ini tuh nggak cuma sekedar kata, tapi juga sebuah aksi gitu. Jadi nggak cuma ngomong kalau sayang, kalau ini, kalau itu, kalau pengen serius, tapi kalau nggak ada aksinya, sama aja bohong gitu. Buat apa juga gue percaya komitmen lo gitu. Tapi pasti lebih sakit seperti ini kan lah. Maksudnya menjalani hubungan, menjalani komitmen tanpa status daripada memang kita sudah punya status. Menurut kamu mana yang lebih sakit lah kalau umpamanya dalam perjalanannya lah? Sama-sama sakit sih bang, karena dihianati ya. Karena yang hancur tuh komitmennya. Jadi sama-sama sakit. Mau udah pacaran pun diselingkuhin pasti sakit. Okay. Nggak pacaran pun diselingkuhin sakit juga, karena ya elah lu bilang. Tapi kan kalau nggak ada status kan ya kita nggak ini ya kan kita nggak ada status begitu, kita bisa buat alibi seperti itu. Emang itu buruknya percintaan di era posmo tuh itu bang. Statusnya dijadikan alibi doang. Itu buruknya tuh itu. Padahal bukan status yang penting, tapi si komitmennya itu. Ya itu. Lo mau lo status pacar gue atau bukan, kalau lo udah selingkuh tandanya lo udah ngancurin komitmen lo. Itu sakit semuanya bang. Iya sih, status itu malah dijadiin alibi. Dan tadi abang sempat singgung masalah toxic gitu ya bang. Ya, toxic relationship itu gimana sih lah? Nah, itu pembahasan juga nih dalam era postmodern love ini. Jadi toxic itu kan artinya apa sih? Kayak toxic kan sebenarnya beracun gitu ya. Cuman kalau misalnya mau diartiin beracun gitu ya. Kalau mau diartiin ke dalam kalau diartiin dengan hubungan, itu lebih kayak hubungan yang nggak sehat gitu bang. Hubungan yang nggak memberikan keuntungan tapi masih dipertahankan, itu banyak banget sih. Nah, toxic relationship itu kayak dia tahu nih udah berkali-kali disakitin, dia tahu nih komitmen pasangannya tuh udah berkali-kali dihancurin sama pasangannya, tapi dia masih tetap mau tinggal di situ. Nah, harusnya kalau misalnya dia memahami cinta di era postmodernisme, dia tuh paham kalau dia sendiri tuh, pasangannya sendiri tuh sama sekali nggak bisa mengendalikan pasangannya, karena nggak ada hak mau dia statusnya pacar pun bang. Karena kan tadi kebenaran itu relatif, kebenaran itu nggak ada yang absolut. Benar menurut misalnya kita berdua pasangan nih bang, benar menurut aku belum tentu benar menurut abang gitu. Iya betul. Pun perselingkuhan gitu, kalau misalnya emang di antara kita tiba-tiba ada yang selingkuh, terus tiba-tiba ada yang bilang, pasti alibinya ya lo sih balasnya lama terus, atau lo sih sibuk gak bisa ada waktu buat gue. Itu toxic. Gak ada yang namanya kesalahan tapi dilempar ke pasangannya untuk dicari kesalahan yang lain. Waduh, itu udah dari situ aja udah salah. Dan mending kalau ada teman-teman yang mengalami pengalaman seperti itu, mending udahan aja, udah nggak ada apa, komitmennya udah nggak ada.
Jadi toxic relationship ini salah satu fenomena di era posmo ini juga kan. Dan ketika pasangan atau hubungan kita dengan seseorang atau siapapun itu dengan seseorang sudah mulai ke tahapan itu, mending diudahin aja gitu ya. Itu saran yang paling bijaknya ya. Iya, paling bijak karena semua keputusan pasti sakit sih kalau misalnya emang pengen bertahan. Tapi kalau disudahi langsung sakit, tapi kita lepas dari itu semua bang, kayak kita nggak akan ngalamin hal itu sama orang itu lagi. Kita mendingan ya udahlah kita jalanin hidup kita aja tanpa dia ya, walaupun emang sakit di awal, tapi kan ya perlahan-lahan itu sembuh lah. Yang namanya rasa sakit nggak mungkin selamanya sakit. Tuh. Kalau dari Ola sendiri umpamanya melihat fenomena toxic relationship ini diakibatkan apa sih lah begitu? Apakah mungkin dari kedua pasangan ini ada salah satunya yang sudah kadar cintanya atau kadar komitmennya itu berkurang, atau memang kedua belah pihak yang salah, atau seperti apa lah yang menyebabkan toxic relationship ini? Aku selalu mikir dari dua sisi sih bang. Aku selalu mikir dari dua-duanya yang salah. Oke. Gitu. Tapi bagaimana dua-duanya itu menyikapi kesalahannya gitu. Yang namanya jalanin hubungan tuh nggak mungkin nggak bosen nggak sih bang, kayak pastilah ada rasa aduh gue bosen dah sama dia. Bosen tuh wajar banget. Wajar. Karena ya kali kita jalanin hubungan bertahun-tahun sama orang yang sama, ya pasti kalau ngeliat yang lain juga agak-agak ngelirik lah, kayak nggak mungkin tahan aja sama dia tuh nggak mungkin. Tapi gimana komitmen kita ini bisa tahan, itu yang jadi pertanyaan. Nah misalnya kalau kita ngomongin yang toxic yang tadi ya, kalau misalnya yang udah diselingkuhin berkali-kali masih mau balik, diselingkuhin lagi balik, ini balik segala macam, itu tuh yang pasti yang pertama komitmen. Misalnya dari yang selingkuh ini, misalnya kita berdua nih, aku yang selingkuh nih. Jadi kok aku sendiri nih nggak bisa jaga komitmen kan, yang paling pasti karena aku milih orang lain gitu kan. Aku selingkuh sama ini sama itu, aku nggak bisa jaga komitmen. Tapi di sini pasti ada salah bang juga gitu. Entah emang abang yang terlalu cuek, atau emang yang itu, atau emang yang itu. Tapi bagusnya di sini adalah abang ini cuek, tapi nggak melanggar komitmen, ngerti nggak bang? Abang cuek, abang ini, tapi abang masih komitmen, abang masih sayang gitu kan. Nah aku udah ngelanggar komitmen, terus juga nggak tahu masih sayang apa enggak. Kalau disebut sayang juga pasti itu cuma alasan supaya bisa balikan lagi, ya nggak sih? Gitu. Jadi seberapa besar, kalau aku ngeliatnya sih kayak seberapa besar kesalahan yang diciptakan tuh berpengaruh. Dua-duanya bisa jadi salah, tapi seberapa besar kesalahannya itu beda. Pasti ada yang lebih besar sampai menghancurkan itu semua. Salah satunya dengan selingkuh tadi. Itu udah besar banget, itu udah nggak bisa ditolerir sih kalau aku jadi orang. Sudah sampai ke tahap itu ya. Oke. Iya, kalau sampai ke tahap itu tidak banget. Jadi kesimpulan yang saya bisa petik dari toxic relationship ini berarti diakibatkan oleh kedua belah pihak yang salah. Hanya saja mungkin salah satunya itu sudah ke tahap yang mungkin kayak tadi yang Ola bilang, bahwa dia sudah merasa masih sayang atau enggak. Kemudian dia coba dia sudah tidak mendapat perhatian dan dia mencari pelampiasan di tempat lain seperti itu. Dan akhirnya hubungan bubar. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu. Kalau misalnya tadi dari sisi Bang Aping ya, walaupun Bang Aping nggak selingkuh, tapi Bang Aping ini cuek, terus juga menyebabin kayak jarang ngebales chat misalnya, karena terlalu sibuk mikirin YouTube atau mikirin kuliah segala macam, jadi nggak ada perhatiannya gitu ke aku sebagai pasangan abang. Berarti tadinya abang juga harus belajar gitu, next time abang tuh harus bagi waktu yang benar. Jadi kayak semuanya ada sisi, selalu ada pelajarannya gitu loh. Tapi seberapa besar pelajaran itu beda lagi. Kalau udah selingkuh tuh udah besar banget gitu. Udah lain hal. Tapi kalau masih yang sepele, kalau yang bukan sepele sih yang namanya kesalahannya. Tapi kalau misalnya masih ke tahap abang kayak cuma cuek-cuek, itu kan bisa diperbaiki kan. Kayak kita ubah sikap atau ubah manajemen waktu lah. Jadi ada waktu sempetin lah gitu, minimal telepon gitu berapa hari sekali supaya dia tuh ngerasa kayak diperhatiin. Hal-hal sepele yang gitu tuh berpengaruh menurut aku buat hubungan. Yang penting kan komunikasi yang tetap jalan. Oke.
Tapi lah ada juga tuh lah seperti ini mungkin masuk dalam kategori toxic relationship atau apa ya lah. Apa namanya? Saya punya teman. Kemudian mereka sudah lama juga menjalani hubungan dari SMA sampai saat ini. Tapi lama banget ya. Lama banget dari saya SMA itu mereka udah pacaran satu sekolah sampai dan detik ini mereka masih pacaran dan belum juga nikah begitu. Dan mereka dalam hubungannya itu saya enggak kepoin, biasa kan dia main di rumah curhat-curhat juga kan. Ya mereka sering putus nyambung juga begitu lah. Dan apa ya? Saya merasa kok kayaknya mereka ini kayak terjebak begitu, sudah terlalu lama tapi belum sampai di tahapan yang betul-betul serius, tapi mereka mampu menjaga komitmen itu selama ini begitu. Tapi kalau mau dikatakan itu komitmen, lantas sampai kapan begitu mau menyelesaikan komitmennya dengan akad yang suci tadi seperti itu. Kalau menurut Ola itu gimana? Apakah itu masuk dalam kategori toksik juga atau bagaimana? Kalau menurut aku, kan aku mengartikan toksik itu kan nggak sehat ya bang. Ya nggak sehat. Atau ada apa-apa gitu ya. Kalau menurut aku hubungan putus nyambung, kalau misalnya jatuhnya putus nyambung tapi masih dengan orang yang sama, sebenarnya itu tandanya komitmen itu masih terjaga gitu. Kalau dari sisi aku ya, karena banyak yang kayak gitu. Putus nyambung, pacaran lama, tapi ujung-ujungnya nikah tuh kayak banyak, dan berarti terbukti kan kayak mereka tuh memang bisa jaga komitmen walaupun sempat goyah gitu. Yang penting ya tetap sempat goyang tuh wajar, cuman seberapa jauh goyangnya atau seberapa besar guncangannya itu urusan masing-masing pasangan. Tapi kalau bisa sampai balik lagi itu ya itu mereka hebat sih, mereka masih bisa gitu bertahan dengan orang yang sama, dengan komitmen yang sama. Mungkin kalau kenapa masih terjebak di situ-situ aja, mungkin emang dari kedua belah pihak belum siap untuk maju ke tahap yang lebih jauh mungkin bang. Padahal kan kalau mau menikah di usia-usia sekarang, berarti abang 25 ya? Saya 26 lah, jalan 27. Nah kan? Tanya-tanya usia lah Yola. Kira 25 loh, abang nggak kelihatan 26 jalan 27. Itu kayak apalagi di usia segitu harusnya udah matang ya. Kalau misalnya emang pengen nikah juga nggak masalah, tapi mungkin ada banyak faktor bang yang dipikirin sama mereka untuk jangan sekarang deh gitu. Mungkin kalau udah ada obrolan sejauh itu pasti udah ada lah ya, yang namanya pacaran lama banget. Iya. Pasti udah lah, udah endingnya pasti pengen nikah gitu. Tapi antara siap atau tidaknya itu kita nggak tahu, yang tahu kan cuma mereka berdua. Mungkin itu bang. Tapi kalau dibilang toksik sih menurut aku enggak, karena komitmennya masih jalan. Masih jalan. Atau lah gini, karena kan dalam hubungan itu juga mungkin ada semacam, saya lupa film atau saya pernah baca di artikel atau apalah gitu ya, bahwa semacam ada ketergantungan begitu. Umpamanya nih, kita menjalani hubungan, kemudian dalam hubungan itu kita tahu bahwa kita sering disakiti begitu dalam hubungan itu, tapi kita putus nih, kita tarik ulur atau kita mundur dari hubungan itu, tapi kok lama-lama kayak rindu lagi ya, kayak kita merasa ada yang hilang, ada yang kurang dari hidup saya, ada yang nggak lengkap. Jadi kayak hal itu semacam sudah menjadi candu begitu, bisa dikatakan begitulah. Kan ada yang begitu juga tuh lah. Iya, itu nyata sih. Maksudnya kalau dibilang pernah kayak gitu, pernah nggak ya? Pokoknya gue setiap orang abis putus tuh pasti galau ya. Karena kayak tadi kata abang, ke bawah lagi tuh kan kenangan-kenangan, kayak ngerasa ada yang hilang dan segala macam. Kalau menurut aku itu wajar aja sih, wajar. Tapi yang gak wajar itu kalau nggak terima terus gitu. Kayak gini, udah putus, ya udah wajar kalau sakit, kalau ngerasa kehilangan, kalau ngerasa flashback segala macam. Tapi yang nggak wajar itu kalau masih nuntut mau berhubungan di saat pasangannya itu udah nggak mau. Kayak apa sih gitu? Nggak usah kayak gitu. Kamu berharga kok buat orang lain, nggak usah buat dia. Itu yang aku kesel itu ya. Tapi yang namanya perasaan ya bang, kita emang nggak bisa kendaliin itu gitu. Pasti abang pernah dengar lah ya beberapa cerita teman-teman kalau misalnya habis diputusin tuh pengennya balikan, pengennya sama dia aja. Nah sebenarnya apalagi di zaman Cosmo ini nggak bisa kita nuntut yang kayak gitu. Kalau pasangan kita udah nggak mau, ya udah terima gitu loh.
galau nggak apa-apa, aku menghormati orang-orang yang galau karena setiap orang punya perasaan. Tapi kalau galau dan menuntut itu beda ya. Kalau nuntut untuk pengen balik lagi tuh sih yang ada aku marahin sih. Karena kalau udah gak mau orangnya ya udah, nggak usah dipaksa, nggak akan bisa, apalagi di zaman kayak gini. Oh, jadi kalau umpamanya dia memegang filosofi bahwa cinta itu harus diperjuangkan, itu gimana lah? Jadi dia mau terus berjuang, bukannya ini umpamanya memang si pasangan ini udah nggak mau, tapi dia terus berjuang bagaimana agar pasangannya ini mau? Apakah gimana itulah? Ya. Nah, perjuangan ini satu hal lagi sih di era postmo ini. Jadi aku kan juga follow semacam seks terapis ya Bang. Jadi dia ini kayak konsultan tapi dalam bidang hubungan. Itu kalau misalnya Abang pernah dengar namanya tuh Andrea Gunawan atau username-nya tuh Catwomanizer. Nah dia tuh suka ngebahas tentang hubungan-hubungan gitu sih, hubungan-hubungan apalagi di era postmo ini ya, kayak hubungan-hubungan bagi orang-orang yang belum nikah gitu, yang masih belum pasti. Jadi kayak aku suka ngikutin dan aku suka setuju gitu sama kata-katanya dia. Pengorbanan emang di era ini tuh justru kita kalau mau suka sama orang atau emang kalau kita sayang sama orang, kita harus berkorban sih Bang. Tapi untuk memperjuangin itu, kita berjuang nih, kita udah minta. Tapi kalau misalnya yang sebelahnya nggak berjuang, buat apa gitu, kayak buat apa? Cuma nggak akan terwujud. Itu yang dibilang juga sih sama si Mbak Andrea itu, dia ngomongnya kalau misalnya kamu udah berjuang sejauh apapun, udah minta sejauh apapun, udah berkorban sejauh apapun, kalau dia tidak melakukan hal yang sama, atau dia tidak intinya kayak gitu, dia tidak melakukan hal yang sama, di saat itu juga kamu harus kurang-kurangin. Karena kamu nggak bisa berkorban sendiri. Pasti ada pengorbanannya. Oke. Mulai luar biasa lah. Kayaknya kamu ini udah boleh buka klinik cinta lah. Jangan dong, aku nih bukan ahli cinta loh. Aku sama Tasya pas bikin podcast kita emang kebetulan riset Bang. Jadi dari riset itu kayak kita jadi dapat banyak pandangan. Makanya aku kayak, dan aku juga belajar dari cerita teman-teman kayak oh gitu. Ternyata banyak gitu orang yang mengalami masalah gitu di era postmodern ini, atau bahkan banyak yang nggak tahu kalau misal zaman sekarang tuh hubungan atau hubungan percintaan itu udah masuknya postmodern. Jadi udah bukan yang sesimpel dulu, tapi yang udah serumit sekarang. Ya, saya rasa ini sangat menarik lah, dan memang kalau bahas ini mungkin nggak ada habisnya begitu kan, karena kan semua ini terus berkembang begitulah. Iya betul. Mungkin nanti gini lah, mungkin kalau nanti banyak teman-teman yang bertanya dan pengen lagi saya bareng Ola di sini, mungkin nanti di lain waktu juga kita undang Tasya lah ya, dan ngomong bareng-bareng dengan Tasya juga. Betul, bertiga jadi kita ngobrol gitu ya Pak? Ya bertiga, nanti kita lihat dulu gimana respon teman-teman tentang settingan inilah gitu. By the way, thank you lah sudah sudah datang hadir di channel saya di segmen Ngopi kali ini, ngobrol bareng Aping. Ilmunya semua sangat bermanfaat, terutama buat saya pribadi itu insight baru buat saya lah, pengalaman, karena pembelajaran itu kan tidak mesti guru terbaik itu kan dari pengalaman begitu, dan tidak mesti kita yang alamin begitu. Tadi dari ceritanya Ola itu banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang saya dapat, dan semoga teman-teman begitu juga. And sekali lagi thank you lah dengan ilmu-ilmunya. Makasih juga Bang Api. Oke, see you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dukung terus channel saya agar berkembang, dan juga jangan lupa di follow podcast Ola Podcast di Spotify. Jangan lupa dengerin karena bakalan banyak segmen-segmen yang seperti ini terutama di podcastnya Ola. Saya juga akan taruh di deskripsi video. Kalian bisa juga nanti DM Ola, nanti saya akan pasang di deskripsi video juga untuk Instagram Ola. Oke, thank you lah. Dadah. Dadah.